seperti saya suka nonton YouTube, berarti harus tahu. Yang tanggal lahirnya sama saya, tanggal, bulan, tahun. Saya tanggal lahirnya 26 November tahun 77. Yang sama maju ke depan. 25 November. Oh ya, kalau gitu biar manfaat untuk seorang mualaf. Mangga Mbak. Beliau mualaf. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Ya, ini akan lebih bermanfaat. Siapa namanya Mbak? Abil. Abil. Selamat. Sebelumnya namanya siapa? Nama Bali. Ensengia Kusuma. Orang Bali ya. Berarti sebelumnya Hindu ya. Sini Mbak, jangan jauh-jauh ntar jatuh. Umur berapa sayang? Ini Dicubit dulu ngimpi nggak? Luar biasa hijrah jauh-jauh. Saya tanya, sudah berapa lama masuk Islam? 2 tahun. 2 tahun. Luar biasa. Apa yang menyebabkan Abil ini akhirnya kepingin masuk Islam? Mungkin dengerin ceritanya sebentar ya. Nervous lagi. Nervous. Nervous mi. Masih kecil, ketika teman-teman pada ke masjid, saya cuma berada di luar masjid, dan ketika itu saya sudah hafal surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Anas. Lalu ada Pak Kiai yang bilang, masih belum percaya. Pak Kiai itu berkata, bukannya kamu anaknya pengurus pura di sini? Lalu saya bilang, iya. Apa bapak kamu tahu? Nggak tahu, saya takut kena marah. Terus bapak saya bilang, anutlah sesuatu yang menurut kamu itu benar. Tapi saya baru memberanikan diri ketika di Hong Kong. Waktu itu ada pengajian akbar dan saya memberanikan diri masuk. Dulu waktu SD, kalau ada pelajaran agama nggak boleh masuk Umi. Selalu saya di luar terus. Tapi ketika itu ustadznya bilang, apa kamu sudah yakin mau masuk Islam? Ketika itu saya bilang sangat yakin. Lalu ustadz itu mengatakan, bacalah 2 kalimat syahadat. Tanpa beliau mengajarkan, lalu saya mengucapkan. Karena pada waktu itu saya selalu sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sejak saya SD, selalu Pak Kiai itu yang bilang sama bapak saya, Pak, sepertinya Ensen ini mau masuk Islam. Tapi ketika itu bapak saya bilang, saya serahkan kepada anak saya saja. Lalu bapak saya bilang, apa benar kamu mau masuk Islam? Saya bilang, enggak Pak, saya bilang. Tapi dalam hati saya pengen, wah ada orang pengajian, pengen ikut. Tapi ikutnya karena mau ikut takbiran, Umi. Takbiran, apaan sih? Hah? Hajatan. Oh, biar dapat makanan. Pantesan gemuk. Bercanda. Bukan Umi, tapi
saat ini pilihan saya yang paling tepat adalah saya masuk Islam. Lalu bapak saya menangis. Setelah itu ayah saya setelah bulan Ramadan, kan nama Islamnya Ainur Syabila. Kalau dikatakan poso borabil, saya bilang alhamdulillah puasa Umi, tapi ya kadang-kadang. Semuanya proses, tapi alhamdulillah ya. Karena saya tahu bagaimana di Bali itu ya, di sana masjidnya pun juga kurang ya. Oh di Lampung, bukan di Bali. Oh iya, pemangku adat. Jadi ya inilah luar biasa. Yang dari keluarga yang masuk Islam baru kamu. Setelah saya masuk Islam, kakak saya menikah. Sebenarnya masih Hindu, tapi alhamdulillah 1,5 tahun sudah masuk Islam. Dengan orang tua ya. Orang tua saya juga selalu bilang astagfirullahaladzim. Oh udah istighfar. Dari istighfar nanti syahadat ya. Tinggal tugas kamu doa terus, tunjukkan kalau kamu muslim yang taat ya. Ayah saya selalu dihujat sama kiai yang ada di Lampung bahwa ayah saya pernah membantu membuat masjid dengan mengulurkan. Ayah saya dulu dagang semen, terus orang itu bilang, ini kan semen dari orang kafir. Biarkan itu, biarkan mereka yang berkata seperti itu ya. Bagaimana terpenting di mata Allah ya. Allah yang memuliakan nanti, walaupun kita dihina oleh lingkungan masyarakat kita, karena semua itu jadi panitia masuk surga. Banyak orang jadi panitia masuk surga, menilai ibadah orang, menilai kegiatan orang, padahal panitianya cuma Allah ya. Banyak orang menjudge, oh ini jilbabnya nggak syar'i, yang ini syar'i. Semua menjadi panitia masuk surga, padahal panitianya cuma Allah. Sebaik-baik pakaian kita, pakaian takwa kita kepada Allah ya. Jadi mudah-mudahan kamu istiqomah ya, terus sholatnya minta sama Allah, karena 3 amalan yang gak pernah terputus yang saat orang tua kita meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah, uang yang kita keluarkan bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu kamu ngaji sekarang walaupun 2 tahun, kamu sudah mempunyai ilmu. Lucu nih anak nih. Bawa ke Jakarta aja apa? Suruh jadi main OVJ, Overapan Jabang ya. Ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kamu punya. Saat kamu ngaji 2 tahun, kamu sudah mempunyai ilmu, manfaatkan, tularkan ke ayah. Nggak perlu memaksa. Islam bukan paksaan. Islam rahmatan lil alamin ya. Tebarkan dengan kebaikan, contohkan sholat di hadapan mereka, doa, baca Al-Quran. Mereka akan terbiasa melihat kita, mendengar kita. Allah, biarkan Allah yang memberikan hidayah. Lalu yang ketiga, amalannya gak pernah terputus, salah satunya doa anak yang soleh dan solehah seperti kamu ya. Selamat, berarti ini Al-Quran buat kamu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih ya. Mau foto dulu, sini foto. Dia udah prepare pakai kamera. Mbaknya yang ngajarin, yang ngaji, alhamdulillah. Ya, iya dong. Dia mengajarkan, dia ngaji, yang ngajarin kebaikan ya. Jadi insya Allah nanti pahalanya semua Allah yang mencatat ya. Yang Al-Qurannya cuma 1 mbak ya.
Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makin menambah keistiqomahan terus lanjutkan apapun kata orang yang terpenting Allah.